Pemirsa, kisruh penahanan ijazah puluhan ex-karyawan Sentosa Sil kini sudah berlanjut ke ranah hukum. Usai puluhan ex-karyawan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Pemerintah Kota Surabaya pun turut serta mengawal kasus ini dan berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan baik. Untuk pembahasnya sudah bersama kami, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Selamat sore, Pak Armuji. Sore, Mbak Eva. Iya, Pak Armuji, terbaru sudah masuk ke ranah hukum ya. Pemerintah Kota Surabaya juga ikut mendampingi ex-karyawan. Apa saja dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada pihak kepolisian? Ya, sementara dugaan pelanggaran yang telah diinventarisasi dari mantan karyawan-karyawan yang telah resign dari perusahaan Sentosa Sil itu adalah upah kerja. Terus termasuk mereka kalau nebus jasa bayar 2 juta. Dan mereka juga memotong gaji karyawan apabila mereka sholat Jumat daripada 20 menit. Nah, itu yang informasi masuk ke saya. Mungkin nanti di pihak kepolisian dalam ini Kapolres Tanjung Perak akan bisa mengembangkan yang lain-lainnya. Karena mungkin masih banyak yang lain-lainnya yang perlu diselidiki. Oke, apa saja bukti yang dilampirkan oleh ex-karyawan saat melaporkan dugaan pelanggaran hak-hak pekerja di perusahaan UD Sentosa Sil, Pak Armuji? Bukti adalah tanda terima daripada mereka telah menaruh ijazah di perusahaan Sentosa Sil. Itu ada tanda terimanya. Dan itu tanda tangannya ada Hendy, suaminya, dan ada stempelnya. Begitu juga rekaman-rekaman atau chat WA yang dilakukan oleh ex-karyawan Sentosa Sil kepada Diana, itu juga ada. Nah, itu kan saya kira sudah banyak menguatkan cukup bukti dari apa yang dilakukan oleh karyawan untuk melaporkan ke Polresta Tanjung Perak. Oke, tetapi ada bantahan dari pihak perusahaan ya. Sejauh mana bukti-bukti ini, soal bukti tanda terima, kemudian rekaman chat dan juga dukungan dari pemerintah Kota Surabaya dalam pengusutan kasus yang sudah masuk ranah hukum ini? Iya, waktu kita sidak sama Pak Wamen, kita pun sebenarnya sudah menemukan salah satu karyawan yang dikatakan resign, yang namanya Veronica. Itu padahal begitu diselidiki dan beberapa kawan-kawan telah melihat dan mempertemukan antara Veronica dengan Diana, itu kan sudah suatu bukti. Karena dari keterangan mantan HRD, mereka juga mengatakan bahwa mereka yang telah mengumpulkan ijazahnya, si namanya Veronica ini. Begitu dikonfirmasi dengan sama Putri, mantan HRD-nya, mereka bilang lupa, kan agak ada kejanggalan seperti itu. Oke. Kalau dari keterangan ex-karyawan, apa sebetulnya tujuan perusahaan untuk menahan ijazah para karyawan? Ya, tujuannya sih kita tidak terlalu tahu betul apa maksud dan tujuannya. Karena kan mereka sudah keluar dari pekerjaannya. Harusnya kan mereka juga memberi ijazah tersebut. Tapi melihat mereka ini kan kebanyakan melamar pekerjaan di Sentosa Sil ini kan dari media sosial, dari Facebook. Dan di situ memang keterangannya sudah dipersyaratkan kalau mau bekerja di sana mereka harus menaruh ijazah atau surat berharga dan atau memang membayar uang 2 juta itu yang tertera di surat yang ada diposting di media sosial tersebut. Oke, dan bukti-bukti surat itu sudah diserahkan ya kepada pihak polisian ya Pak Armuji? Surat itu semuanya bukti yang melaporkan ke Polresta Tanjung Perak sudah diserahkan semua. Tinggal kita menunggu dan pemerintah kota tetap mendampingi para mantan pekerja yang ada di sana. Ya, baik. Tadi Pak Armuji sampaikan bahwa para ex pekerja ini
tertarik untuk bekerja di perusahaan kan ada iklan di media sosial begitu ya. Sebetulnya UD Sentosa Sil perusahaan yang bergerak di bidang apa sih Pak Armuji? UD Sentosa Sil yang kita tahu ya tahu dari area ex karyawan yaitu memproduksi sil karet alat-alat berat itu loh. Itu seperti itu. Alat-alat berat ya. Tetapi ada informasi yang kami peroleh perusahaan UD Sentosa Sil disebut tidak memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Betulkah informasi ini? Itu yang kita dapat setelah mereka hearing di DPRD Kota Surabaya bersama Disnaker Kota Surabaya dan Disnaker Provinsi. Mereka menyatakan seperti itu. Tapi bukankah NIB adalah syarat legalitas mendasar sebuah badan usaha, Pak Armuji? Betul, NIB adalah syarat mendasar untuk mereka untuk berusaha. Nah, kalau persyaratan ini saja mereka tidak punyai, mungkin syarat-syarat lainnya perlu ada suatu pendalaman untuk pembuktian daripada apa yang dilakukan oleh Polres Tanjung Perak. Oke, syarat dasar saja tidak punya, tapi bagaimana bisa berusaha beroperasi begitu? Bagaimana selama ini sebetulnya pengawasan sebuah perusahaan? Pengawasan dan ini loh, ini Sentosa Steel yang ada di Margomulyo. Ini kan perusahaannya besar, kita masuk ini besar, perusahaan itu besar, gudangnya itu cukup besar. Dan kalau itu cuma pakai UD kan logikanya praduga saya kan nggak masuk akal ya. UD itu kan kecil ya, usaha dagang kecil. Ini kan perusahaan besar. Nah, tentunya hal semacam ini bisa dijadikan suatu bahan ya, dijadikan suatu bahan bukti di mana perusahaan ini sebenarnya omsetnya berapa dan karyawan yang di sana juga berapa, kemana saja mereka mendistribusikan barang-barang itu. Nah, itu kewenangan daripada Disnaker atau mungkin nanti pengembangan daripada pihak kepolisian. Itu seperti itu. Artinya Pak Armuji selain ada dugaan pelanggaran hak-hak karyawan, ada juga dugaan pelanggaran administratif dari perusahaan ini? Kemungkinan juga seperti itu. Praduga saya kemungkinan ada pelanggaran-pelanggaran administrasi, pelanggaran-pelanggaran masalah izin dan segala macam. Nah ini kan memang harus ada satu pendalaman. Karena apa? Karena kita waktu ada beberapa karyawan yang ada di sana pun kalau ditanya bulet gitu loh. Terus nggak kooperatif sama sekali gitu. Seolah-olah mereka sudah kong kali kong menutupi apa yang diinstruksikan sama pihak pemilik atau pimpinan di sana, mereka ikuti. Ya, Pak Armuji, lalu bagaimana pendalaman dari pemerintah Kota Surabaya? Apakah sudah meminta keterangan dari Dinas Ketenagakerjaan terkait dengan operasional perusahaan yang berkedok UD ini ya? Padahal menurut Pak Armuji besar perusahaannya. Iya, ini kan masih dalam terus melakukan untuk mencari bukti-bukti baru lagi sampai nanti karena penanganan ini sudah ditangani sama pihak Polres Tanjung Perak, ya pemerintah kota akan mensupport data-data yang nantinya didapat oleh pemerintah kota. Oke, bahkan Wamenaker saja sebut sudah keterlaluan tingkat penyimpangannya. Bagaimana kemudian penelusuran lebih jauh yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya terkait dengan kasus ini, Pak Armuji? Ya, kalau masalah ketenaga kerjaannya itu kan domainnya Disnaker Provinsi. Kalau tempat usahanya karena di wilayah Kota Surabaya, izin-izinnya itu yang mempunyai kewenangan adalah Disnaker Kota Surabaya. Jadi Disnaker Kota Surabaya, Disnaker Provinsi dalam hal ini akan terus menggali dan akan terus bukti-bukti yang ada, izin-izin yang ada di Kota Surabaya, benar nggak mereka sudah melengkapi atau sudah ada atau tidak. Ini kan masih dicari terus, akan didalami terus. Oke. Pak Armuji, selain pendampingan secara hukum karena sudah masuk ke ranah hukum ya, apakah ada pendampingan termasuk pendampingan psikologis kepada eks-karyawan karena ada dugaan informasi yang berkembang soal ada penyekapan, betulkah ini Pak Armuji? Nah, itu pada saat
mereka melapor ke rumah aspirasi, rumah saya. Saya nggak tanya, tapi mereka menceritakan sendiri bahwa pernah lembur mulai hari Sabtu sampai Senin, mereka tidak bisa keluar karena target yang ditentukan oleh perusahaan mereka belum terpenuhi. Artinya lembur sampai malam, itu seperti itu. Oke, baik. Kita nantikan bagaimana proses hukumnya ya, Pak Armuji, termasuk juga dari pemerintah Kota Surabaya akan mendampingi dan juga akan melusuri terkait dengan kasus ini. Terima kasih Pak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.